Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Halim Sani sebagai penulis buku Manifesto Gerakan Intelektual Profetik ingin berdiskusi dengan teman-teman sekalian. Diskusinya tentang isi buku itu. Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bantul, Yogyakarta yang telah mengundang saya untuk mendiskusikan isi buku itu kepada seluruh teman-teman IMM se-Indonesia, khususnya untuk IMM Kabupaten Bantul yang berdiri selama 1 tahun ini. Kepada teman-teman IMM Bantul, di era wabahnya penyebaran COVID-19 ini, apa yang dilakukan yakni kerja-kerja intelektual yang sifatnya dunia maya, dari dunia virtual yang kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan memperoleh hasil maksimal dan diridhoi oleh Allah. Oke, teman-teman, kita lanjutkan diskusi kita kali ini membahas tentang buku Manifesto Gerakan Intelektual Profetik. Buku itu sebetulnya untuk teman-teman. Kenapa untuk teman-teman? Karena saya menulis buku itu sebagai kenang-kenangan agar teman-teman mengenal nilai-nilai IMM minimal secara filosofis dan paradigmatik. Gerakan yang nilai-nilai tersebut akan menjadi sebuah gerakan jika diaplikasikan dalam kehidupan. Buku itu tulis sekitar tahun 2005, jadi sudah sangat lama sekali, dan terbit 2011, seingat saya. Dan sempat direvisi, diterbitkan ulang oleh UMS Pers yang sebelumnya diterbitkan oleh Samudra Biru pada tahun 2011. Buku itu yang dahulunya 10 bab karena edisi revisi menjadi 11 bab. Bab yang ada dalam buku itu yang pertama adalah pendahuluan. Di pendahuluan ini teman-teman akan berisi tentang sebetulnya apa sih warna merah ikatan dan bagaimana warna merah itu diobjektifikasikan dalam gerakan. Yang kedua tentang apa sih sebetulnya gerakan intelektual profetik IMM itu secara praksisnya seperti apa, gitu. Dan yang ketiga ini menelisik tentang studi IMM terdahulu, di mana dalam studi IMM terdahulu itu memuat bagaimana tentang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dari masa ke masa, yakni karya-karya apa yang dimiliki oleh kader IMM yang selama ini memang kita cukup kesulitan mencari referensi tentang buku-buku Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Namun di akhir di tahun-tahun ini kita sudah mulai menemukan banyak kader IMM yang sudah mulai menulis, sehingga kita bisa melihat contoh misalkan karya yang terbaru Sukma IMM punya Mas Bayu dari PC IMM Jakarta Selatan, ada punya Mas Soleh IMM Otentik, dan yang lain mungkin yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Terus yang keempat yakni bagian kerangka Manifesto Intelektual Profetik, yakni buku itu sendiri yang terdiri dari 11 bab, gitu. Bab itu terdiri dari yang pertama pendahuluan, bab yang kedua tentang manusia dan perspektif ikatan, bab ketiga tentang menggali makna simbol Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, bab ketiga mengenai bab kedua mengenai manusia dan perspektif ikatan, bab ketiga menggali tentang makna ikatan dan interpretasi terhadap simbol. Terus bagaimana kita sebetulnya menafsirkan apa sih sebetulnya simbol IMM dan menjadi sebuah gerakan. Dan bab keempat, yakni mewujudkan
kader ikatan, atau mungkin bagaimana sih sebetulnya profil kader IMM itu sendiri, dan sehingga dari profil ini memunculkan ciri khas IMM gitu. Terusannya yang kelima, membahas tentang realitas sekarang. Realitas sekarang itu yang sempat saya cermati, yakni adanya globalisasi, sama kolonialisme dan multikultural. Itu sebuah istilahnya penduduk Indonesia memang multikultural itu. Bab ke-6 membahas tentang realitas Muhammadiyah. Nah, di sini realitas Muhammadiyah, alangkah idealnya mungkin kita kembali kepada nilai-nilai filosofis Ahmad Dahlan. Sehingga di sini saya mengasih subjudul yakni bercermin kepada pendiri Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Bab ke-7 tentang bagaimana menggambarkan tentang kesadaran. Nah, gitu. Di sini akan terpetakan sebetulnya tentang kesadaran itu. Apakah kesadaran kita itu mengadopsi dari teorinya Paulo Freire, yakni tentang naival consciousness, magical consciousness, dan critical consciousness. Tapi kita memiliki nilai kesadaran sendiri, yakni prophetical consciousness. Seperti apakah prophetical consciousness? Kita akan bahas di bab ke-7 itu ya. Bab yang ke-8 ada tentang bagaimana metodologi gerakan intelektual profetik itu. Jadi bagaimana kerja intelektual profetik, cara-cara yang dilakukan sebagai seorang intelektual profetik dan melakukan proses perubahan sosial. Itu adalah teori dari bab 8 itu. Dan bab 9 tentang etos. Jadi seorang intelektual profetik itu memiliki nilai yang khusus atau ciri khas, dan itu sudah menjadi habits kalau katanya Pierre Bourdieu. Di sini sehingga etos itu menjadi sebuah kebudayaan, gitu. Sehingga etos profetis ini akan membawa pada kebudayaan seperti apa yang kita inginkan, gitu. Apakah kita ingin mengikuti tradisi Muhammadiyah dengan masyarakat Islam sebenar-benarnya, ataukah nilai yang lain? Nah, minimal ikatan itu tidak boleh lepas dari cita-cita yang diinginkan oleh Muhammadiyah, yang ini terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang bab tentang ke-10, yang ini tentang bagaimana ilmu sosial yang harus ilmu sosial yang dilakukan, istilah ilmu sosial yang dimiliki oleh seorang intelektual profetik. Dalam ilmu sosial itu, teman-teman minimal memiliki tradisi tentang ilmu sosial yang berkembang di era sekarang, yang teori sosial positivistik, konstruktif, sama kritis, gitu. Di era kritis ini maka bisa melahirkan bagaimana mewujudkan tentang ilmu sosial profetik yang seperti apa, gitu. Bahkan sudah mulai ditulis tentang teori ilmu sosial profetik. Sebetulnya Prof Kunto sudah istilah saya itu sudah memberikan embrio bagaimana tentang lahirnya ilmu sosial profetik. Bahkan ada yang menulis tentang sosiologi profetik gitu. Itu di tahun 2005. Yang terakhir tentang falsafah pergerakan gitu. Mohon maaf ya, bukan yang terakhir. Ini bab yang ke-11 tentang falsafah pergerakan. Dalam falsafah pergerakan ini bagaimana nilai filosofis dari gerakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu sendiri gitu. Di sini menjelaskan tentang bagaimana sebetulnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu nilai gerakannya seperti apa gitu. Saya memunculkan di sini adalah tentang jati diri organisasi gitu. Jati diri organisasi yang ingin menunjukkan bahwa kita adalah sebagai organisasi bergerakan yang harus sifatnya aktif, terusannya merespon terhadap kebijakan pemerintah gitu ya. Merespon ini ada dua cara, menolak ataupun berkolaborasi gitu. Menolak dengan cara-cara intelektual, otomatis berkolaborasi juga sama dengan cara-cara intelektual, sehingga bukan hanya demonstrasi gitu. Yang kedua, ciri khas dari organisasi kita adalah organisasi kader. Organisasi kader inilah ciri-ciri organisasi yang berpikir ke jangka panjang, yakni tradisi keilmuan. Gitu. Tradisi keilmuan itu harus dimiliki oleh ikatan, karena kita adalah tujuannya adalah akademisi Islam yang berakhlak mulia. Gitu. Nah, itu diwujudkan dalam realitas yang tadi gitu loh, yang ada dalam globalisme dan multikulturalisme itu tadi. Bagaimana mewujudkan falsafah gerakan Ikatan itu Mahasiswa Muhammadiyah itu. Nah, sehingga tercerminlah di sini sosiologi gerakan. Nah, di sosiologi gerakan muncullah bahwa kita bergerak ke semua lini, sehingga memunculkan diaspora.
Itu kenapa diaspora kita bahas di bab ke-11 secara lebih mendalam. Nah, yang bab terakhir yang ke-12 kalau nggak salah itu tentang bagaimana bentuk transformasi yang kita inginkan itu. Nah, transformasi intellectual property itu yang seperti apa? Oleh karena itu, teman-teman juga memahami teori transformasi sosial dalam bentuk ilmu sosial positivistik. Kalau di sini kita mencontohkan transformasinya sosial Durkheimian ataupun Weberian ataupun Marxian. Nah, kita mencoba mengkombinasi itu sehingga muncullah transformasi profetis itu yang seperti apa. Nah, dari transformasi profetis itu dan muncullah haru ummah. Nah, haru ummah itu adalah cita-cita ikatan mahasiswa Muhammadiyah itu seperti apa. Dan yang paling terakhir itu adalah muncullah lampiran-lampiran. Nah, di sini teman-teman akan bahas tentang ilmu sosial, perbedaannya seperti apa, bagiannya antara positivistik, interpretatif sama kritisisme. Teman-teman bisa lihat sendiri lah di bagian lampiran pertama. Lampiran itu tentang bagaimana kesadaran. Apa sih yang membedakan kesadaran magical consciousness, naïve consciousness sama critical consciousness atau prophetical consciousness, dan yang berbeda dengan nilai kesadarannya Freud. Lampiran yang ketiga itu berisi tentang bagian dari intelektual profetik, upaya memberikan perubahan terhadap peradaban. Nah, itu adalah tugas kita semua, teman-teman. Itu pendahuluan dari buku Manifesto Intelektual Profetik. Sama kira-kira itu yang kita bisa lakukan. Yang selanjutnya yakni tentang manusia dalam perspektif ikatan. Ketika membicarakan manusia itu adalah persoalan yang sangat istilahnya klasik. Di samping klasik juga debatable ya. Kenapa debatable? Karena memang tidak pernah namanya membahas tentang manusia itu tidak pernah usang, selalu ingin dikaji-kaji. Tapi ya itu aja yang sebetulnya dikaji. Sehingga kita harus punya ciri khas manusia, definisi manusia dalam perspektif IMM itu sendiri gitu. Sehingga Sehingga kita memiliki kesadaran yang berbeda gitu. Karena apa? Karena manusia itu sebuah makhluk yang sangat mulia. Itu terjelas dalam firman Allah dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya saya menciptakan manusia dalam kondisi yang sangat mulia gitu. Karena sangat mulia, ya kita menjadi orang yang mulia gitu. Dan itu berbeda dengan perspektif barat. Kenapa sekarang berbeda dengan perspektif barat? Karena barat itu membahas manusia itu hanya dalam satu serpihan gitu. Kenapa satu serpihan? Misalkan bagi seorang yang suka berpikir, misalkan kaum filosof gitu ya, untuk mendefinisikan manusia sebagai animal rasional, di mana hanya kalau kata manusia hanya dimensi rasional saja. Padahal kan itu hanya satu dimensi gitu. Akal itu yang dimiliki oleh manusia gitu. Karena hanya dimensi akal saja itu yang membedakan manusia dengan yang lain katanya. Padahal kan bukan hanya itu gitu. Sehingga di sini manusia dengan akalnya, manusia mampu berpikir, bahkan memiliki budi gitu, memiliki tradisi apa, dengan akal berpikir itu kita bisa membangun sebuah peradaban gitu. Tapi bukan hanya itu saja, karena dengan akalnya juga manusia itu mampu menciptakan sebuah alat-alat untuk bekerja. Bukan hanya alat bekerja saja, tapi dia juga mampu untuk bekerja sama dengan yang lain. Saya mengatakan bahwa manusia itu disebut sebagai homo fiber gitu, mampu bekerja dan menciptakan pekerjaan. Soalnya juga bukan hanya itu, manusia juga, orang barat itu mendefinisikan dengan homo ludens gitu. Homo ludens itu apa? Homo ludens itu adalah makhluk yang senang bermain. Apa yang dilakukan manusia itu sebuah permainan, dan permainan itu untuk mengungkapkan sisi-sisi manusia, sehingga sini bersifat mencari sebuah kesenangan, nilai fun gitu, nilai senang dan lucu gitu. Itu manusia. Oke, yang selanjutnya tentang
manusia juga bahwa manusia itu kalau kita lihat gitu ya, misalkan dari sisi kebudayaan, manusia itu makhluk yang sangat unik gitu. Kenapa saya katakan unik? Karena dia itu bisa membentuk kebudayaan, juga manusia itu bisa terwarnai oleh kebudayaan itu sendiri gitu. Lah, membentuk kebudayaan itu dengan cara mengeksternalisasi nilai-nilai yang dia inginkan, sehingga dia bisa menggagas sebuah kebudayaan yang kita inginkan. Contoh, misalkan ketika kita memiliki sebuah perangkat nilai, misalkan nilai kebaikan, dan kita menularkan kebaikan dengan orang lain, itu yang disebut dengan istilahnya mengeksternalisasi atau menularkan kebaikan. Itu adalah sebuah cara untuk bagaimana membentuk kebudayaan, gitu. Tapi manusia juga tadi yang bisa sekarang ini itu terbentuk dari kebudayaan. Karena kenapa terbentuk dari kebudayaan? Misalkan ketika manusia itu belajar, misalkan ketika anak kecil disuruh oleh orang tuanya untuk belajar, itu ketika menginternalisasi nilai itulah terwarnai dengan kebudayaan, sehingga manusia itu berkelindan dengan kebudayaan. Sehingga dari sini memunculkan tradisi yang berbeda bagi masyarakat pada umumnya, ataupun kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain. Contoh misalkan tradisi dalam kebudayaan Sunda maupun kebudayaan orang-orang Jawa. Contoh dengan penggunaan bahasa, misalkan dengan penggunaan kata cokot misalkan. Kalau dalam perspektif orang Jawa, bahwa namanya cokot itu adalah menggigit gitu loh. Misalkan seseorang yang bermain bola, bolanya keluar, eta bolanya dicokot. Kalau bagi perspektif orang Jawa, masa bola-bola digigit, kan lucu kan gitu kan. Tapi dalam perspektif orang Sunda, cokot itu diambil gitu. Eta bolanya dicokot, berarti kita harus mengambil bola itu karena bola itu sudah keluar, gitu. Sehingga di sini menjadikan manusia yang pluralistik gitu, yang beragam gitu ya. Beragam kenapa? Karena adanya kebudayaan itu sendiri. Nah, sebetulnya apa sih ketika membahas tentang hakikat manusia gitu ya dalam Al-Quran itu? Ya manusia memang apa ya istilahnya, hal yang unik itu tadi. Mungkin dalam Al-Quran itu penggunaan kata manusia itu ada 3 macam gitu. Yang pertama itu menggunakan alif, nun, dan sin, seperti insan, ins, nas, dan unas itu. Itu yang kedua menggunakan kata al-bashar gitu, jadi bashar. Dan yang ketiga menggunakan bani Adam. Nah gitu. Soalnya penggunaan kata Bani Adam itu untuk menjelaskan ya manusia secara universal, bahwa kita adalah sebagai keturunan dari Bani Adam, gitu kan. Sedangkan penggunaan kata al-bashar itu adalah menuju kepada proses kejadian manusia. Kalau di sini mungkin dimensi al-bashar itu adalah dimensi tentang fisik kita gitu, atau dimensi tentang biologis dari manusia itu sendiri. Sedangkan al-insan itu menuju tentang totalitas manusia gitu. Totalitas berarti jiwa, raga. Bahkan ada yang mengatakan bahwa insan itu adalah dimensi tentang esensi dari manusia itu sendiri gitu. Sebetulnya apa sih esensi manusia? Ya manusia ada 2 unsur di sini, unsur jasadiah dan unsur rohaniah. Itu. Karena unsur jasadiah dan rohaniah, manusia keseluruhan unsur itu. Tapi yang esensi yang paling mendasar itu apa? Yang paling mendasar adalah kita adalah unsur rohaniah, karena kita adalah makhluk rohani yang ada di jasadiah gitu. Itu kata Rumi seperti itu. Sehingga kita harus memaksimalkan dimensi rohaniah kita, bukan dimensi jasadiah kita. Kalau kita memaksimalkan dimensi jasadiah kita, berarti yang ada adalah dimensi al-bashar itu, yakni kebutuhan biologis gitu. Ketika kita bisa mampu memaksimalkan dimensi rohaniah kita, lah itulah dari dimensi rohaniah, dan kita berkumpul dengan makhluk-makhluk rohani yang lebih utama itu. Itu ya teman-teman ya. Gitu. Oke, yang selanjutnya tentang manusia, sebetulnya dalam baganya ketika kita
membahas tentang manusia dan bagainya itu menurut ahli Syariati ya kita dimensi tadi rohaniah, yakni penjelmaan dari ruh Tuhan dan lembu yang busuk gitu. Jadi itu lahir dimensi. Lembu yang busuk itu apa? Itu menjadi apa ya istilahnya itu ya dimensi al-basar itu sendiri gitu loh. Ya, ketidaksempurnaan. Sedangkan rohaniah adalah dimensi energi yang aktif gitu loh. Aktif untuk apa? Untuk berkreasi dan inovasi gitu. Itu menurut ahli Syariati. Sehingga yang lebih utama kita memaksimalkan dimensi rohani itu sendiri gitu, jangan dimensi jasadia gitu. Yang kita menjadi dimensi yang terbatas. Nah, itu kata ahli Syariati seperti itu. Terus ketika kita lihat ya sebenarnya dalam bagian tentang manusia, nah itu ada sebetulnya antara eksistensi dan eksistensi manusia itu ada 5 unsur itu. Yang pertama adalah dimensi al-insan. Itu eksistensinya. Dimensi al-insan itu apa? Dimensi yang kita itu rasa ingin tahu gitu. Berarti dimensi yang selalu belajar, bahwa manusia itu harus aktif untuk mencari pengetahuan dan mencari sebuah ilmu sehingga ilmu itu makin bermanfaat. Maksudnya adalah al-basar, yaitu dimensi haus dan rasa dingin. Ini adalah kebutuhan biologis. Kemudian ada dimensi Abdullah yang bisa berterima kasih kepada Allah, dan dimensi Anas yakni adalah dimensi yang dimana kita itu ya kadang tidak tahan dengan kesendirian. Karena tidak tahan dengan kesendirian, maka manusia itu secara fitrahnya adalah berpasang-pasangan. Nah gitu. Hidup sosial, selalu bersama, nggak bisa hidup sendirian gitu ya. Nah ketika bisa memaksimalkan dimensi keempat dimensi ini, maka muncullah bahwa kita adalah sebagai khalifah. Khalifah itu adalah dimensi bagaimana kita untuk apa ya istilahnya ya bisa memanajemen diri sendiri gitu. Ketika bisa memanajemen diri sendiri, kita bisa memanajemen orang lain. Nah ini ada dimensi tentang estetika, yang ini dimensi tentang kepemimpinan, dimensi tentang bagaimana seni untuk mengatur orang lain itu. Nah, ketika semua dimensi itu, tadi yang mohon maaf yang lupa, yang misalnya adalah kita ada dimensi Abdullah, yang ini apa? Bahwa kita adalah makhluk yang bertuhan itu. Nah, karena makhluk yang bertuhan, kita setelah sebagai orang Islam otomatis kita mengamalkan nilai-nilai ajaran kita sehingga mampu menggali nilai spirit keagamaan itu atau dimensi religiusitas itu. Dengan religi itu kita menjadi lebih baik dengan yang lain. Nah, gitu. Rasa ingin bersyukur kepada Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah dan yang lain itu. Nah, ketika memaksimalkan itulah tadi ya kita bisa menjadi khalifah fil ardh itu. Yani bagaimana di sini manusia itu sebagai makhluk yang merdeka gitu ya, memberikan pembebasan, pemberdayaan kepada yang lain dan mereka apa? Tu'minuna billah, yakni apa? Mendekatkan diri kepada Allah itu. Jadi, merubah sejarah untuk beribadah kepada Allah, memberikan kebaikan dalam rangka kita dekat sama Allah itu yang diinginkan itu. Nah, baru di situ kita akan menjadi seorang khalifah di muka bumi itu. Istilahnya adalah menegakkan nilai-nilai Tuhan atau menciptakan surga di dunia. Nah, gitulah. Itu adalah gambaran manusia itu tersendiri. Itu ya, ketika bisa memaksimalkan nilai-nilai tersebut. Nah, sehingga tujuan tujuan dalam manusia dalam perspektif ikatan itu bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis gitu, ataupun kebutuhan intelektual, ataupun kebutuhan beribadah saja sebagaimana orang-orang sufi, tapi kita adalah bertindak kemanusiaan sebagai wasilah, sebagai cara untuk untuk beribadah kepada Allah. Itu ya. Jadi spiritual kita menjadi spiritual yang utuh dalam rangka untuk beribadah kepada Allah itu sendiri. Atau di sini manusia dalam pandangan ikatan saya bacakannya adalah manusia memiliki kesadaran kenabian, melakukan transformasi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Jadi apa? Sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan keahliannya. Gitu. Manusia ini berubah menjadi khalifah fil ardh sehingga mampu
menjadi karakter insanul kamil yang terhadap sesama maupun terhadap alam. Mungkin itu dulu pembahasan diskusi kali ini. Kita lanjutkan dan bab selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.